Ada masih di Breaking News Kompas TV, Saudara. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Bouroujerdi, mengungkap kondisi Selat Hormuz masih dalam keadaan yang tidak biasa. Pihak Iran menerapkan protokol untuk setiap kapal yang melintas, termasuk 2 kapal tanker milik Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz. Dubes Iran bilang setiap kapal yang akan melintas harus melewati protokol ketat. Selain itu harus ada proses koordinasi dan negosiasi oleh pihak terkait. Hal ini diterapkan Iran karena kawasan tersebut masih berada dalam zona sensitif masa perang. منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز عادی نیست. شرایط در اونجا بسیار شکننده و خطرناکه و به همین دلیل کشتی‌هایی که میخوان از اونجا گذر کنند باید پروتکل‌های زمان جنگ رو رعایت کنند. برای رعایت این پروتکل‌ها همه کشتی‌ها موظفند که تک تک با طرف ایرانی کنترل کننده و تأمین کننده امنیت در تنگه هرمز تماس بگیرند و با رعایت پروتکل‌ها رد بشن. من امیدوارم که کشتی‌های اندونزی هم به زودی مذاکراتشون رو با طرف ایرانی آغاز کنند و به سلامت از تنگه هرمز رد بشن. Di tengah gencatan senjata dan perundingan Amerika Serikat dan Iran, sejumlah kapal melintasi Selat Hormuz. 15 kapal dilaporkan menuju Selat Hormuz sejak gencatan senjata berlaku. Namun lalu lintas kapal di selat tersebut masih rendah dibandingkan sebelum perang antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel pecah. Amerika Serikat dan Iran menggelar perundingan di Islamabad, Pakistan. Salah satu poin yang dituntut Amerika Serikat adalah kembali dibukanya Selat Hormuz. Kepala Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, mengklaim Selat Hormuz tidak akan kembali ke sistem sebelum perang. Iran menegaskan jalur laut yang vital bagi pasokan minyak dunia tersebut akan terus dikendalikan militer Iran dan badan keamanan lainnya. بشه خودتون میدونید که بر اساس قانون اساسی تمام معاهدات، توافقنامه ها و پروتکل ها باید بیاد در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسه. آن چیزی که ما الان در این طرح لازم هست مجددا بهش اشاره بکنیم، اول اینکه تنگه هرمز به نظام کنترلی قبل از جنگ بر نمیگرده. Sebelum perundingan antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin Selat Hormuz akan dibuka dengan atau tanpa kerjasama Iran. Trump juga kembali menyampaikan klaim telah mengalahkan Iran secara militer. We're going to open up the Gulf with or without them. Open up automatically. Yeah, the answer is yes, but the Strait will open up. If we just left, the Strait's going to, otherwise they make no money. So the Strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the Strait anyway. Don't forget, we don't use the Strait. Other countries use the Strait. So we do have other countries coming up and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be, I would say this, we will have that open fairly soon. Kembali kita lanjutkan perbincangan kita, Saudara. Saya mau ke Mas Faisal. Kita bicara soal Selat Hormuz. Kita ini bicara soal senjata pamungkasnya Iran dalam konflik ini. Tadi menyambung dari pernyataan dari Prof. Muradi juga, Amerika Serikat sebenarnya ya terdesak gitu ya untuk macam-macam lah untuk melakukan pembukaan Selat Hormuz dengan cara apa, kemudian menurunkan pasukan juga dengan cara apa, mereka terdesak secara ekonomi dan juga politik gitu. Nah, dengan melihat posisi Amerika sekarang gitu, Mas Faisal, Iran itu bisa melenggang dengan santai hanya dengan Selat Hormuz atau tidak, sehingga kemudian dia berani untuk bilang bahwa oke, setiap kapal yang lewat akan kita kenakan biaya seperti itu. Ya, memang sebelum perang terjadi, para pejabat Iran termasuk Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi sudah memperingatkan, kalau Amerika melancarkan agresi ke Iran, maka Selat Hormuz akan kita tutup, pangkalan militer Amerika akan menjadi target
serangan Iran. Dan itu dibuktikan oleh Iran. Dan tadi pernyataan terakhir Trump tadi, kita tidak menggunakan Selat Hormuz, ternyata faktanya tidak sesuai fakta di lapangan. Gara-gara penutupan Selat Hormuz, harga BBM di Amerika Serikat meningkat. Tadi seperti dikatakan Profesor Muradi, sampai $9 per galon. Jadi saya kira memang apa yang disampaikan Trump ini bentuk, saya merasa ya Trump sudah sangat frustasi. Pernyataannya selalu berubah-ubah mengenai Selat Hormuz. Sebelumnya dia malah pernah bilang kita akan kelola bersama Ayatullah mengelola Selat Hormuz. Dan saya kira apa yang terjadi sekarang, dampaknya terhadap ekonomi global, terutama meningkatnya harga minyak mentah dunia, ya yang perlu disalahkan adalah ya agresi Amerika dan Israel ke Iran. Karena sebelum perang ini Iran tidak pernah punya wacana atau punya niat menerapkan bea lintas Selat Hormuz. Artinya menerapkan biaya untuk kapal-kapal untuk melintasi Selat Hormuz. Tetapi gegara Amerika, akhirnya Iran punya wacana itu. Dan bahkan RUU-nya sudah dibahas di tingkat komisi parlemennya Iran dan sudah disetujui, tinggal di tingkat sidang paripurna parlemen. Saya kira Selat Hormuz inilah yang menjadi salah satu senjata pamungkas Iran, seperti disampaikan sebelum perang, sudah diperingatkan, dan ini sudah dibuktikan oleh Iran. Dan apa yang dilakukan Amerika ternyata membuat banyak negara kena getahnya. Kesalahan yang dilakukan Amerika, salah hitung dengan menyerang Iran. Dipikir Iran bisa ditundukkan, seperti kata New York Times, dalam 4 hari ternyata Iran bisa meladeni Amerika, dan bahkan malah membuat Amerika merengek-rengek minta berunding, minta gencatan senjata. Dan itu tidak pernah dinyatakan oleh para pemimpin Iran untuk menghentikan perang atau gencatan senjata. Baik, ini senjata pamungkasnya Iran, lagi-lagi Selat Hormuz. Tapi Prof. Muradi, kalau kita melihat Selat Hormuz yang masih dalam kendali Iran saat ini, kemudian mereka ingin menerapkan tarif di sana, ini secara hukum internasional seperti apa? Apalagi kemudian banyak tekanan juga dari negara-negara lain agar Iran membuka ini tanpa dengan syarat apapun. Seperti apa kemudian nanti ke depannya? Saya kira 2 hal ya, Mas. Yang pertama, memang sebagian wilayah Selat Hormuz kan menjadi teritori mereka ya. Saya kira itu menjadi salah satu tanda kutip kewenangannya Iran untuk bisa mulai. Yang kedua, sebenarnya kalaupun kemudian itu diterapkan tarif bea, saya kira lebih kepada soal berbatas. Dia akan kemudian misalnya kata gini, kayak minggu lalu Jepang harus membayar $2 juta misalnya untuk melintas misalnya begitu. Daripada kemudian mereka mengirimkan pasukan yang diminta oleh Amerika Serikat kan gitu. Jadi saya kira kenapa kemudian Jepang membayar, karena Jepang merasa dirinya adalah bagian dari sekutunya Amerika Serikat. Tapi kan itu nggak berlaku misalnya dengan beberapa negara yang kemudian juga dianggap netral dan tidak terlibat. Katakanlah misalnya begini, Thailand itu dia kalau dalam peta geopolitik di Asia Tenggara kan dianggap sekutunya Amerika Serikat, tapi tidak berlaku untuk Thailand misalnya. Kemudian tapi kita karena memang tadi yang Bang Faisal sampaikan soal kita aktif di BOP, jadi agak ragu itu apakah kita akan lewat atau tidak, karena secara prinsipil sebenarnya kita dianggap dikelompokkan oleh negara yang menjadi sekutu Amerika dalam bentuk BOP ya. Walaupun kemudian kita masih berharap itu juga tidak dilakukan, karena Iran kalau kemudian juga pada akhirnya memposisikan Indonesia tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, saya kira yang rugi bukan cuma Indonesia tapi juga Iran sendiri rugi. Karena jangan lupa hampir 200 juta penduduk Indonesia itu adalah terlepas kemudian mazhab Syiah Sunni, kita banyak mendukung Iran dalam peperangan ini begitu. Jadi memang itu dibaca betul oleh duta besar Iran dan juga Menteri Luar Negeri Iran katakanlah. Artinya apa? Artinya secara prinsipil saya kira itu bisa dilakukan secara berbatas. Nah, tapi kemudian karena kondisi lagi sedang perang, saya kira Iran menggunakan call tinggi. Saya kira normatif dalam banyak peperangan ya. Nah, tinggal masalahnya apakah ini salah satu tidak. Saya kira sekali lagi saya kembali ke soal tadi, Mas, soal adanya 35 negara itu. Saya kira itu yang menjadi menarik. Saya kira belum pernah dibahas secara serius sebenarnya ketika kemudian antara Iran dengan 35 negara tersebut yang dipimpin oleh Inggris dan juga Prancis begitu. Kalau itu dilakukan, saya kira kita akan akan punya hegemonik baru ya. Geopolitik yang kemudian berubah dan seterusnya. Saya kira kalau itu kemudian Iran akan mengambil opsi itu, saya kira menarik betul. Karena artinya apa? Artinya sebenarnya isu soal berbayar itu tidak secara penuh, tapi berbayar untuk negara-negara yang kemudian dianggap punya hubungan dekat dengan Amerika Serikat dan juga Israel. Katakanlah misalnya begitu. Kalau itu yang kemudian dilakukan, saya kira itu menjadi haknya Iran. Tapi tadi saya bilang itu diterapkan berbatas, ya, tidak kemudian keseluruhan begitu. Nah, yang terakhir
juga penting saya kira dalam isu ini adalah bagaimana kemudian Iran juga mengambil hati negara-negara yang tidak berada dalam posisi mendukung Iran dan juga mendukung Israel dan juga Amerika Serikat. Kalau itu dilakukan, saya kira sekali lagi Iran punya kemenangan yang kedua selain sampaikan Bang Faisal di awal tadi. Kemenangan yang kemudian membangun simpati publik internasional terkait dengan mereka dalam posisi yang tidak agresif. Artinya gini, kalau dalam peperangan agak panjang itu kan simpati publik menjadi sangat isu krusial. Nah ini yang saya kira juga perlu dipertimbangkan betul oleh Iran untuk tidak betul-betul bisa menerapkan yang sifatnya menyeluruh. Kalau bisa sifatnya menyeluruh, saya kira musuhnya bukan cuma Amerika Serikat dan juga Israel, tapi juga mungkin banyak negara yang kemudian akhirnya marah. Nah kemarin itu akan rugi buat Israel untuk di kedepannya. Paling nggak misalnya kalau saya membaca sampai November nanti, maka ini perpanjangan jangka panjang dan Iran akan kemudian terbatas perkawanan tanda kutip. Karena begini, kalau dalam perang kan selama-lamanya iman itu, Mas, itu negara kemudian tidak terlibat sama sekali, diam. Nah, yang bahaya kan mereka seperti yang bahaya buat kita sebenarnya adalah yang apa yang dilakukan oleh mohon maaf sekali Arab Saudi misalnya, yang secara diam-diam mencuplai dan mendukung Amerika Serikat pendanaan begitu. Itu kan bikin kita jadi bingung juga sebenarnya. Harusnya kemudian sesama mereka lebih baik diam gitu, walaupun misalnya menjaga saja misalnya wilayah yang kemudian dikuasai oleh Amerika Serikat, katakanlah misalnya military base dan sebagainya. Tapi itu yang kemudian saya kira yang diinginkan oleh Iran adalah banyak negara kemudian diam, dan kalaupun mereka menjadi bagian sekutu tidak terlibat. Saya kira Jepang, Korea, kemudian juga bagian besar negara Eropa dan seterusnya itu melakukan yang sama. Termasuk misalnya pola deeskalasi. Ya kan agak unik, nanti Bang Faisal bisa menjelaskan bagaimana hampir 9-10 negara di Timur Tengah itu kan melakukan deeskalasi. Tapi ada yang kemudian beberapa negara kemudian secara diam-diam menyuplai anggaran untuk pendanaan perang di Amerika Serikat. Ini yang saya kira perlu dibaca oleh Iran sebagai sesuatu yang perlu tanda kutip ya, perlu kemudian dilihat sebagai sesuatu yang harus menjadi perhatian serius begitu. Baik. Kita masih bicara soal Selat Hormuz, tentunya tidak hanya Iran di sana yang punya kepentingan, negara-negara Timur Tengah lain juga pastinya punya kepentingan di sana. Saya mau ke Mas Faisal soal Iran yang katanya siap dan mempertimbangkan kerjasama dengan Oman untuk bisa mengelola Selat Hormuz, tapi di sisi lain Oman ini tidak setuju pengenaan biaya di Selat Hormuz. Apakah ini kemudian bisa menjadi satu keuntungan bagi Amerika Serikat misalnya ketika Oman memutuskan untuk berbicara dengan Iran soal Selat Hormuz ini? Ya, yang saya tahu memang sudah ada pembicaraan di tahap pejabat senior Iran dengan Oman untuk membahas bagaimana pengelolaan Selat Hormuz secara bersama. Tapi memang RUU yang sudah disahkan di tingkat komisi parlemennya Iran memang menerapkan biaya lintas itu dalam rial kalau di dalam RUU-nya itu sendiri. Tapi kita belum tahu aturan teknisnya seperti apa. Jadi memang penutupan Selat Hormuz ini juga merugikan negara-negara pengekspor minyak. Itu 2,3 miliar dolar per hari untuk Arab Saudi, UEA sebagai negara pengekspor minyak, Qatar, Bahrain, Oman, itu mereka rugi 2,3 miliar termasuk Kuwait. Itu yang paling besar kerugiannya adalah dengan penutupan Selat Hormuz adalah Arab Saudi, karena Arab Saudi ini eksportir minyak terbesar di dunia. Itu dari 2,3 miliar, 1 miliar itu ditanggung oleh Arab Saudi. Yang kedua adalah oleh Uni Emirat Arab, itu sekitar 350 juta dolar per hari. Jadi memang penutupan Selat Hormuz ini bukan hanya merugikan Amerika, bukan merugikan dunia, tapi juga merugikan negara-negara pengekspor minyak. Nah, kalau misalkan RUU ini memang jadi dilaksanakan, undang-undang penerapan bea lintas Selat Hormuz, artinya akan ada kenaikan harga minyak yang konstan, artinya dari penerapan biaya itu sendiri, selain fluktuasi harga minyak itu sendiri. Dan saya kira mengenai apakah Oman mau bekerja sama dalam pengelolaan ini, itu memang masih terus dibahas dan tahapnya masih jauh, karena memang RUU ini belum disahkan dalam sidang paripurna parlemen Iran, baru di tingkat komisi. Oke, masih wait and see gitu ya terkait dengan hal ini. Ditahan dulu Mas Faisal dan juga Prof. Muradi, kami masih akan kembali usai jeda berikut saudara di Breaking News Kompas TV.